hanya satu sang pencipta, itu hak. Jangan sampai kita kemudian mensekutukannya di sana. Poinnya di situ sih. Jadi kalau kita membutuhkan referensi, ada buku cetak sekarang atau yang digital. Saya error Kanda. Iya. Error. Nge-lag. Halo? Cek, suara saya ada nggak Kanda? Cek. Ada. Jadi kalau dikatakan seperti apa yang saya sampaikan, mulai dari experience pribadi saya yang baru saya ceritakan di sini, ini spesial buat Bang Verhos. Saya cerita masa kecil saya, kemudian mendapatkan hidayah. Itu baru kali ini saya ceritakan. Saya itu enggak gila kemudian diwawancara orang cerita bagaimana saya mualaf. Enggak. Karena orang tua saya masih belum berhasil saya sadatkan. Di sana sih poinnya. Jadi kita sama-sama mendoakan bahwa kita ini anak turun Adam. Hanya yang digolongkan mana yang tidak berpikir, mana yang sudah berpikir. Kalau yang berpikir sudah pasti Al-Quran ini sudah menerangkan bagi orang yang berpikir, gitu ya. Tapi kalau yang imani, ya itu mungkin golongan dari hasutan setan atau iblis yang tidak terlihat. Itu bisa menghasut untuk kita mengimani sesuatu yang tidak logik. Tapi kalau kita berpikir, kita ini manusia, jangan sampai mau dikendalikan oleh iblis atau setan. Kita tahu karakteristik dari iblis maupun setan, memang menyesatkan manusia. Kalau kisahnya iblis itu memang awalnya dari surga, iblis itu adalah sifat. Bagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Ya, di sana dikatakan hanya karena tidak mau menghormati ciptaan Allah yang bernama manusia, iblis ini menolak, membangkang. Hanya karena kesombongan dirinya diciptakan lebih baik daripada manusia itu yang ciptaan baru. Manusia diciptakan dari tanah, sementara kata iblis, aku dari api. Itu. Jadi iblis ini adalah sifat. Awalnya iblis ini adalah dari golongan jin yang bernama Azazil, kemudian diangkat oleh Allah karena perintahnya, karena semua perintahnya dilakukan oleh Azazil ini, sehingga dimasukkan ke dalam golongan malaikat, bahkan dipercaya sebagai jenderalnya malaikat. Itu Azazil. Kemudian karena perintah Allah untuk menghormati ciptaan Allah dengan bersujud, justru malah iblis ini ngomong seperti itu. Jadi Allah murka, kemudian mengatakan dengan sebutan iblis. Illa iblis itu kan, itu sebutan pedoman kita membaca Quran. Jadi makhluk itu dari golongan jin, kemudian dilaknat oleh Allah, disebut iblis. Rupanya seperti apa? Rupanya seperti monyet kera, mukanya seperti babi, gitu kan. Jadi gambarannya diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Nah, tentang kejadian itu bahwa kemudian iblis ini meminta juga kepada Allah. Ya Allah, kamu sudah melaknat aku, maka aku memohon kepadamu untuk menangguhkan. Jadi iblis ini minta penangguhan sampai dengan hari kiamat nanti, untuk menjadikan manusia dari golongan manusia itu sendiri diajak masuk neraka, disesatkan. Begitu. Jadi kalau kita udah tahu, jadi itu ternyata musuh Al-Qur'annya kan karena buruk lupa dia. Iya. Yang buruk di antara makhluk-makhluk. Nah, betul. Terus tentang golongan jin, ya, kalau iblis tadi itu dari golongan jin, nama iblis itu adalah sifat, ya. Makhluknya adalah jin, maka sebagian besar jin itu akan mengikuti iblis tadi. Ada juga jin yang kemudian beriman, sebagaimana Rasulullah SAW itu ada berkhutbah kepada jin. Itu ada hadisnya. Nah, itu lebih dalam lagi. Kalau kita mau baca Sirah Nabawiyah, semuanya dapat kita ambil. Ternyata jin itu juga makhluk, manusia juga makhluk. Makanya di dalam surah An-Nas, ya, minal jinnati wan nas, setan itu dari golongan jin dan manusia. Manusia pun juga bisa jadi setan.
Contoh yang selalu mengajak untuk menjadi munafik, mengajak untuk berzina, melakukan dosa, itu manusia atau teman kita atau saudara kita yang menginginkan kita tersesat. Itu adalah setan dari golongan manusia. Poinnya ada di sana. Jadi memang di antara kita di sini siapakah yang setan? Mari kita saling tengok-tengokan. Itu. Masya Allah. Jadi Ya. Jadi ya, gitu dia. Berarti Jin setan, itu yang jin, saya iblis itu beda-beda ya? bukan ini saya akan menambahkan penjelasan Kang Rito. Jin itu makhluk setan sifatnya, iblis itu namanya, makhluknya iblis, jin ya, makhluknya jin, namanya iblis. Nama jin itu banyak, jin itu makhluk. Contohnya manusia itu makhluk, nama manusia itu ada fulan bin fulana. Syaitan itu sifat yang melekat pada jin. Ya, syaitan itu sifat yang melekat pada jin. Jin itu terbagi lagi, ada jin yang muslim yang beriman, ada jin kafir sama dengan manusia, ada yang amanu, ada yang kafir atau kufur ya. Kufur kafaroh itu sifatnya, kufur sifatnya, kafir orangnya. Nah, dua golongan, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sama manusia juga gitu, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sifat, kalau ada sifat sombong itu sifat ya, sifat-sifat sombong itu sih yang melekat pada jin. Kalau ada manusia yang sombong, tidak lain tidak bukan samalah dengan jin. Itu dia Bang Feros. iya, makanya kan jin itu kan tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi atau bahasanya adalah gaib. Itu ada di dalam surah Ar-Rahman bahwa penciptaan jin itu memang dari api. Tapi semua makhluk itu, jin maupun manusia, itu diperintahkan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Gitu. Tapi jin itu bukan selalu iblis, tapi iblis sudah pasti jin. Gitu ya pemahamannya, Bro Feros. Itu kan betul. Benar. Karena pun Ifrit pun itu disebut jin juga, namanya Ifrit. Setiap manusia juga ada jin yang ada sebutan jin korin ya, yang mendampingi manusia, itu jin korin. Namanya korin. Ya, ini pembahasan kita kok kemana-mana ini, lepas dari substansi. Gak apa-apa. Tapi fenomena ini adalah ilmu banyak orang yang tidak tahu. Ada banyak juga semua orang Islam pasti tahu. Gitu. Betul. Terus bagaimana, apa hubungannya dengan santet gitu ya? Atau enggak juga, karena kalau gitu Islam semua tahu itu saya kurang setuju. Karena gini, Islam banyak Islam yang nggak mau belajar ya. Maaf, 100% dari 100% cuma 40% yang mengetahui tentang benar-benar dasar ataupun mendalamin Al-Quran. Selebihnya jangankan mendalamin, baca juga masih kesalahan. Lanjutkan. Betul. Kalau jin mu'alaf, kemudian apakah jin itu disunat? Nah, ini pertanyaan konyol. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaib, kita bicara yang ghaib ini. Jin itu kita tidak bisa melihat. Tapi jin itu bisa melihat kita. Apakah jin bisa zahir menjadi manusia? Atas izin Allah. Makanya kadang kalau di tempat-tempat angker tuh, saya pas udah kenal sama Verhos kan, Verhos di kebun apel. Padahal Verhos ini lagi di rumah, aku ngeliat Verhos, ngomong sama Verhos, terus aku telepon, "Loh Verhos, bukannya kamu di rumah?" "Iya." "Lah ini yang sama gue siapa?" Gitu kan. Nah itu fenomena yang tidak bisa dinalar dengan logika. Lebih tegaskan lagi kan, kalau yang disunat itu makhluk yang tampak wujudnya, nah, itu bisa disunat karena ada jenisnya, ada itu yang tampak. Tapi kalau ghaib itu kan nggak tampak, bagaimana disunat? Itu pertanyaan konyol gitu. Afala ta'qilun, kata Allah. Afala tafakkarun. Setelah Anda berpikir, Anda tafakkur. Itulah orang-orang mukmin yang amanu. Lanjutkan dah. Iya.
Penegasannya, karena kita tidak bisa melihat jin, maka kita tidak bisa menjadikan referensi bahwa jin itu juga sunat. Nggak ada yang bisa ngelihat jin. Yang bisa ngelihat jin dan setan adalah kawannya setan dan jin. Maka kan ya. Jadi kalau orang-orang indigo itu ya, itu mungkin anugerah atau disebut dengan indera keenam lah ya. Tapi hal itu juga bisa diambil kesimpulan bahwa ada yang menempeli dirinya sehingga dia bisa melihat jin. Iya, Ya, poinnya dua di dia, sana ya. Dia karena hikmah Mm-mm. sama jin yang menempel benar. Uh-uh. Tapi saya rasa, saya yakin nih orang-orang Kristen kalau melihat penampakan, saya nggak tahu apakah memang menyebut dalam nama Yesus. Saya nggak tahu dengan pasti. Tapi yang jelas mereka juga kabur. Selamat pagi, apa kabar? Ya, pagi. Baik, Pagi-pagi. gimana bro? Bro Rovinus Legong, NTT nih. NTT ya? Menyentuh sekali pakai nama leluhur. Iya. Gimana Begini kabarnya Bro Bintang? Saya dengar saya baik-baik kabar lah. Begini loh, orang indigo nih heran loh. Pekah melihat jin, melihat malaikat susah. Masalahnya apa? Nah ini. Wah, enggak tahu itu. Coba kita nanti cari orang indigo untuk jadi narasumber ya. Iya, iya. Iya, itu kan hal yang irasional gitu kan. Tapi Iya. Nah, begitu. Kok bisa melihat anggaplah jin, kok malaikat susah? Di mana loh saya? Saya tuh pikir-pikir pusing juga saya tuh Bang. Gitu. Tapi ini Bro Bintang ini Katolik ya? Iyalah, kalau Iya. abang masuk ke saya punya profil itu saya buat video tuh sebelum waktu debatnya Prabowo itu saya dapat semua itu tentang Prabowo. Iya. Oh, abang lebih ke politik ya. Gini Bang, ini kan Karena kita kebetulan saat itu saya itu nekat saja. Ini angkanya Pak Prabowo 2 itu saya lihat di kitab suci. Ternyata tepat juga dengan jadi peramal ini. Jadi peramal ya Bang Bintang. Gini Bang Bintang, ya, Bang. berbicara tentang supranatural, pada saat Bro Bintang ibadah misa, ada nilai mistik supranaturalnya enggak? Begini, itu semua tergantung seperti apa menyatu. Saya anggap saja kemampuan saya itu perasaan fokus itu Kak. Dalam kita mengikuti doa itu. Sebenarnya ada, tetapi kan kadang orang itu kan hanya komat kamit biasa lah orang sembahyang tuh. Belum ada orang teriak konsentrasi hilang. Sebenarnya ada. Saya percaya itu. Iya, kan di misa itu kan dipimpin sama Romo kan, atau pastor. Itu ada sensasi energi, ya. Kalau dibilang supranatural gimana sih kan? Itu ada aura-aura begitu nggak? Ngerasain nggak? Nah itu kan begini Bang, itu kan apa namanya perayaan Ekaristilah kalau di saya toh. Tetapi kalau berdoa itu tidak seperti itu loh maksud saya itu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya salah yang dilakukan sama Romo itu? Kan salah. Oh, enggak masalah. Namanya ritual apa namanya upacara misa begitu yang harus kita dengar. Tapi kalau berdoa itu pribadi kita yang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah disitulah sakralnya di pribadi kita itu begitu. Iya, tapi saya tanya dulu supaya enggak salah nih. Pak Rovinus atau Pak Bintang nih ikut seminari atau lebih apa katanya magisterium aja? Sebenarnya saya itu Bang mau seminari magisterium juga itu saya itu kan hanya pola berpikir bapak-bapak gereja untuk bisa menanggapi, memahami ataupun mengerti tentang firman Tuhan itu. Kalau saya
Saya sendiri itu saya cenderung saya tidak punya guru lah, tidak punya murid begitu. Oh, jadi kayak pemahaman otodidak lah gitu ya. Tapi membaca Bible nggak, Pak Robinus? Iya, karena saya baca Bible, tetapi saya itu dapat saya punya pemahaman itu saya ya otodidak itu tadi. Saya sering merenung sendiri bagaimana saya memahami kitab suci itu sendiri begitu, Bang. Wah, itu sola scriptura itu. Bapak udah jadi Protestan tuh. Gini, Tidak juga, karena begini ya, Bang. Misalnya begini loh, saya mungkin juga salah. Memang di situ dikatakan tidak boleh memahami sendiri. Tetapi yang sendiri itu siapa? Kan itu juga jadi bingung. Nah, sendiri itu Iya, siapa? iya, Begitu. betul. Kata Cuman sendiri begini, tidak boleh memahami sendiri loh. Nah, sendiri itu siapa? Kan juga bingung, Bang. lebih baik tanya sama Romo sama Pastor lah. Tapi agak unik ya, Pak Robinus, Pak Bintang. Iya. Kalau Bapak sebagai penganut Katolikan, Ya, ya. apakah yang Anda kan udah pernah baca Bible ya? Mungkin keseluruhan ada Deuterokanonika, ada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu juga ada Deuterokanonika, kemudian ada Perjanjian Baru. Menurut Abang baca itu ada nggak tertulis jin di Bible Anda? Di situ dikatakan iblis begitu. Iya. Oh, nggak ada tertulis jin ya? Tidak ada jin atau Beelzebul begitu. Itu kan gambaran sebenarnya hanya gambaran bahwa pribadi kita itu kalau kita berpikir jahat ya begitu jadinya. Itu buat saya. Tapi gini Pak, saya karena kalau saya baca beneran nih ya dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai beberapa kali ya, saya menemukan ada tertulis jin di dalam Bible. Mungkin juga karena Abang sangat teliti membacanya. Iya. Begitu. Oke, ada disebutkan, ya ada disebutkan di Perjanjian Lama Pak. Hanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru memang tidak ada tertulis jin. Tapi di kitab orang Yahudi itu, ya, itu ada 4 dalil mengenai jin. Yang pertama aduh kok lupa aku ya. Tawarik ada, kemudian di Imamat ada, di Yesaya itu ada 2. Yesaya 34 ayat 12 dan ayat 14. Itu disebutkan jin-jin. Jadi jin ini adalah kalau dari narasi kalimat itu sebagai penerima persembahan. Itu tertulis letterlek jin. Silakan coba di cross check atau Bro Verhoes kalau mau juga, wah ini baru ini gitu kan, coba di cross check itu, coba dicek itu di Yesaya 34 ayat ke-12 dan 14. Jangan dibilang nanti oh Kang Dito cuma congor nih enggak punya data. Enggak, karena kita membaca. Dari membaca itu kemudian muncullah suatu ilmu yang disebut dengan kristolog. Gitu ya. Dari kristolog untuk menganalisa konsep ketuhanan disebut teologis gitu ya. Itu. Tapi Kang Dito kan muslim. Ya sebelumnya kan enggak gitu loh. Jadi kalau pemahaman seperti ini ya ini manusiawi, mungkin anugerah ya. Sehingga debat lintas agama itu orang-orang seperti saya, saudara-saudara apologet Islam Indonesia yang lainnya, itu ada landasan. Tidak hanya berkoar-koar atau ada maksud tendensi menyerang. Tidak. Kita hanya mendiskusikan sesuatu yang jarang orang ketahui. Orang yang kadang hanya membaca sebagian atau mengambil rujukan, tetapi tidak mempelajari semua. Bro Verhoes monitor atau siapa yang bisa membacakan Yesaya 34 ke nomor ke-12 dan 14. Atau Pak Bintang kalau ada Bible Deuterokanonikanya. Jadi ada disebutkan. Saya ini memang nih saya di hutan lah. Kalau mau cari buku tuh susah. Untung-untung aja ada sinyal nih. Begitu ya. Oh, Begini, saya memahami. Ini kan kalau saya coba berpikir begini. Kalau kita, misalnya begini, Musa itu kan kalau saya memahami itu agama kuno itu Bang.
begitu. Iya, Hanya Yahudi. karena ada cerita yang berkesinambungan, jadinya kita itu tidak bisa berpikir ke sana. Sebenarnya itu agama kuno. Bayangin belah Laut Merah ini kan kuno tuh. Iya, iya. Kisah-kisah. Kisah Begitu. Israiliyat. Nah. Ini kan kuno, ini 4.000 tahun yang lalu loh. Nah, sebenarnya kalau kita di Nusantara ini itu hayal saya lah. Kita juga punya agama kuno. Hanya tidak sehingar-bingarnya ajarannya Musa itu loh. Atau mungkin orang yang menuliskan atau menceritakan selanjutnya mungkin kurang orangnya. Sebenarnya ada juga begitu. Sehingga kalau kita masih berpikir tentang yang seperti itu ribuan tahun yang lalu, pusing loh Bang, begitu. Capek Ya, kita. betul. Bagi orang yang Harus, kalau kita mau mengerti tentang diri sendiri itu tidak harus kita kembali ke zaman jutaan ribuan tahun. tapi begini Bang, ini kan ada fakultasnya, ada college ya, atau ada kampusnya yang memang kemudian mengeluarkan ilmu perbandingan agama. Jadi yang kita bicarakan ya agama gitu sih, tapi berdata, berdalil. Tapi kalau mengenai mengkaji diri sendiri, ya itu prerogatif masing-masing gitu kan. Nah, kembali pemahaman kita beragama. Contoh, pasti merujuk kepada kitab suci yang dianggap suci kan. Ini fundamental. Setiap agama pasti memiliki kitab suci. Kalau enggak bukan agama. Kan itu. Contoh, kejawen atau apa namanya anamisme itu tidak memiliki kitab suci, makanya tidak bisa disebut agama. Itu. Nah, kemudian kita berbicara yang tadi Abang maksud, kalau tidak memiliki passion, ya itu nggak akan bisa memang. Passion itu apa? Daya tarik. Daya tarik memahami dan menjelaskan. Kemudian menerima masukan. Itu passion. Passion ini akan menjadi mendarah daging untuk pembahasan tertentu, terutama religion ini. Otomatis orang itu memiliki passion membicarakan religion. Manfaatnya apa? Banyak orang yang mungkin interest juga. Orang itu memiliki passion juga tapi minim pengetahuan. Jadi bisa sharing, begitu Bang Bintang. Nah, kembali lagi. Kalau merujuk kepada yang kitab suci di kekristenan kan ada Bible Perjanjian Lama tadi. Kalaulah memang Musa tadi yang diangkat, ya mungkin karena minim membaca ya. Kalau saya menemukan dalam Keluaran pasal 7, ya, ayat yang ke-1, di situ Musa itu dijadikan Elohim, Elohimnya Firaun, gitu kan. Nah, ini akan menjadi polemik. Kalau diterjemahkan kemudian Elohim itu menjadi ALLAH, sementara dalam kaidah bahasa Indonesia kita memiliki parameter tertinggi adalah KBBI, ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu di Indonesia. Apapun itu kaidah bahasa di Indonesia akan seperti itu. Tapi di barat, di luar Indonesia, ALLAH itu dalam bahasa Inggris ya, atau mungkin kamus Oxford ya, atau Cambridge, itu definisinya adalah the name God among Muslim, lebih spesifik gitu kan. Jadi polemik ini akan menjadi sampai dengan titik terjemahan yang dipaksakan itu the name God among Muslim masuk di dalam Bible saudara-saudara Kristen. Nah, ini yang sangat berbahaya pada saat dibaca terjemahannya. Coba sama-sama dicek ya kawan-kawan ya. 164 baik yang Kristen maupun yang Muslim. Keluaran 7 ayat yang pertama itu Tuhan berfirman. Tuhan itu huruf besar semua ya, YHWH ya. Itu menjadikan Musa Elohim. Diterjemahkan ALLAH. Ini apakah tidak mengintimidasi the name God among Muslim, katanya mayoritas linguistik ya, international kaidah ya, atau requirement dalam kita berbahasa gitu kan.
Itu poinnya sih. Kenapa diskusi lintas agama ini harus tetap eksis, karena ada yang terzolimi, ada yang tidak merasa menzolimi, dipaksakan tetapi nggak tahu posisinya. Jadi apologet ini, atau kayak saya, hostnya, Bang Ferhos sekalipun, ini memang ada passion membicarakan hal itu. Supaya apa? Umat beragama itu tidak bergesekan, tidak terjadi di sosial bermasyarakat. Maka ada wadah di sosmed ini untuk kita bicarakan supaya tidak menjadi sensitif. Tapi kalau di sosial bermasyarakat, kita sama-sama tahu bahwa akan terjadi gesekan dan itu sangat sensitif. Poinnya ada di sana. Gitu Pak Bintang kalau dari saya. Atau mungkin Pak Ferhos, bro, saudaraku yang udah 2 tahun lebih nih kenal. Ya pastinya kan ada poin-poin yang tidak bisa dielakkan, bahwa iya ini menyalahi, ini menyakiti. Kalau saudara-saudara muslim nggak detail ya, nggak detail melihat mempelajari Bible dengan membaca, oh ini kok Musa dijadikan Allah gitu kan. Sementara ada kekristenan yang lain dari denominasi manapun, kalau Sebenarnya hakikat, gini Kang Dito, iya, kalau dibilang dari Allah pun juga masih nggak Allah aja, Nabi itu Nabi Musa. Soalnya kalau memang teman-teman Islam itu mau belajar tentang kitab, pasti mereka tahu kenapa sih kita diskusi dengan Buddha, Hindu atau yang lainnya. Kenapa sih masih Kristen? Karena Kristen, ya karena Kristen ini yang selalu menyenggol kitab kita. Buddha gak ada kajian, gak ada pembelajaran masa ketuhanan, hanya dasarnya batin. Kalau Weda tidak menyentuh keislaman, mengatakan dewa-dewa, tidak kita ganggu. Cuman Kristen ini menyangkut paut dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Contohnya Nabi, ya kata Nabi, nama Rasul. Sedangkan kitab mereka berbahasa Yunani. Kenapa kita sama Yahudi nggak pernah bersinggungan? Sesuatu itu menjadi berpikirlah. Makanya Allah katakan afatakilun. Lanjutkan itu, maaf. ya di bawah ada kenapa Yesus diterjemahkan. Itu saya rasa mungkin pemahaman yang kurang ya. Fakta sejarah itu di negara kita, Pak Bintang saya rasa paham ya. Di negara kita ini LAI itu menerbitkan Bible yang dengan terjemahan bahasa Indonesia. Tepatnya terakhir diterbitkan itu tahun 2000, itu masih menggunakan Isa Al-Masih. Bible saya juga yang saya pelajari dulu yang tertulis Isa Al-Masih. Itu fundamental. Jadi nggak boleh nih teman-teman saudara-saudara Kristen melupakan sejarah atau jejak digital bahwa di negara kita itu tidak ada nama Yesus sebelum tahun 2000. Nggak ada. Jadi munculnya nama Yesus itu diterbitkan LAI awalnya adalah di tahun 2001. Menggantikan nama Isa Al-Masih. Ya, bagaimana itu terjadi? Ya, saya rasa yang kita lahir di tahun 70-an, 80-an, kalau Anda beragama Kristen, pasti paham lah maksud saya. Jadi poinnya justru kenapa orang Islam tidak tersinggung nama Yesus masuk menggantikan Isa Al-Masih. Justru karena ada peristiwa pertama kali kalender mengorbitkan bahwa ada tulisan hari peringatan kematian Isa Al-Masih. Nah, itu akidah itu. Itu akidah orang Islam kan meyakini di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam itu tidak wafat. Diangkat hidup-hidup oleh Allah. Nah, jadi akhirnya digantikan dengan kematian Yesus Kristus, yaitu saya rasa sudah menjadi apa namanya ya? Sudah menjadi ini solusi, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Tapi seiring berjalan 20 tahun kemudian, sekarang tahun 2025, ini saudara-saudara Kristen saya nggak tahu. Mungkin melupakan sejarah, melupakan jejak digital, sehingga ada kawan-kawan tadi yang di bawah ya, yang mengatakan bahwa Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Mungkin dia lahir di